Halo sobat ternak, kali ini saya membuat mesin tetas dari kardus kapasitas sekitar 50 butir telur bebek ya. Nah, ini baru saya tes. Nanti akan saya sebutkan ukurannya dan kenapa dibuat seperti itu ya, agar nanti teman-teman jelas kalau mau membuat mesin tetas dengan kapasitas 50 terbuat dari kardus ya. Ini sedang saya tes, suhunya sedang mati, kita tunggu sebentar biar nyala ya. Nah, jadi untuk pembuatan dari kardus ini teman-teman diusahakan memakai kardus yang agak tebal ya. Nah, ini fungsinya ada rongga udara ini adalah menghambat dingin dari luar. Jadi sebenarnya bagus ini ya, cuma kardus itu enggak tahan lama, tapi materialnya cukup bagus ya, dipakai 2 tahun mungkin masih kuat ya, karena nah ini udah nyala. Karena kardus ini ya sifatnya agak sementara dan ketika dipakai ini kan panas ya, jadi akan lebih awet. Oke, nah di sini saya akan sebutkan terutama tata letak lampu dan termostat ya. Nah, saya memakai 3 buah lampu 5 watt yang besar-besar, ini sudah cukup karena tidak terlalu lebar juga ya. Nah, jadi posisi lampu dari telur sekitar 12 sentian. Telur posisinya ada di sini ya, lampu jadi yang didapat si telur itu bukan panas dari sengatan lampu. Nah, dari segini masih sengatan lampu. Nah, kalau sudah segini berarti hawa suhu ruang ya. Kalau segini masih kerasa lampunya nyengat sekali ya, sekitar 7 cm. Nah, segini 12 cm sudah panas ruangan. Jadi kenapa harus lampunya agak jauh dari telur? Karena yang dibutuhkan adalah suhu ruangan, bukan suhu sengatan lampu ya. Nah, kemudian saya taruh termometer di sini agak di bawah ya, agar membaca suhu ruangan. Ini pentolan merah ini yang membaca suhu ruangan. Kemudian ini ya termostat ya, posisi termostat saya taruh kalau enggak di sini, nah di sini. Jadi kenapa posisinya enggak di pinggir sini seperti alat saya yang lain, mesin tetes yang ini. Nah, yang itu saya taruh di pinggir karena konstruksi lampunya berbeda ya. Untuk yang ini saya taruh di sini karena jarak terjauh dari lampu adalah di situ. Kalau saya taruh di sini atau di sini, jadi nanti alat termostat ini membaca suhu sengatan lampu, bukan suhu ruangan. Maka saya taruh di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat mesin tetas, kurang lebih seperti ini konstruksinya ya. Posisinya di situ, dan jarak air dengan rak ini kalau bisa sedekat mungkin. Jadi ketika telur mau menetas mengeluarkan panas ya, kan ini dekat ya dengan air. Nanti air itu akan sedikit terpanasi sehingga cepat menguap, karena ketika telur itu mau menetas, yang dibutuhkan adalah kelembapan yang sangat tinggi agar si bebek itu dapat bermanuver ketika mau menetas ya. Dia bermanuver muter mematok cangkang sehingga bolong. Nah, diperlukan kelembapan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ventilasi ya. Ventilasi belum saya buat, mungkin akan saya buat daerah sini 1, 2, 3, 4 ya. Semakin banyak semakin bagus, nanti akan sirkulasi udaranya sangat segar. Namun kembali lagi daya lampu, kalau lubangnya terlalu banyak apakah panasnya bisa mendongkrak panas yang di dalam ya. Pertimbangannya di lampu. Kalau lampunya nggak kuat ngangkat panasnya, berarti lubangnya agak sedikit aja. Kalau lubangnya banyak berarti butuh lampu yang agak besar.
Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih membuat mesin tetas dari kardus bekas ya. Ini sengaja saya tempel di situ, tempel di atas rak air karena ini mini ya, miniatur ya, enggak saya kasih dudukan dan cukup kuat saya rasa ya, karena cuma menampung telur sekitar 50 biji. Ini untuk lubang kacanya saya kasih dari luar seperti ini, kemudian saya lem bakar ya ini ya, agar kita bisa selalu mengontrol suhu pada termometernya. Untuk hasilnya mungkin nanti saya akan mereview ketika sudah dipakai ya, akan saya buat videonya lagi hasilnya seperti apa, bagus apakah enggak, nanti akan saya buat videonya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu membuat mesin tetas dari kardus ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.